saya Maman Sulaiman, Maman Taman. Maman Taman. Ya. Kalau untuk tanaman hias itu namanya konsumen itu seluruh kalangan masuk, anak-anak, remaja, kakek-kakek, nenek, semua masuk. Karena di sini kita bukan jual tanaman hias saja, ya. Jadi di sini kita jual tanaman obat, ada tanaman hias, ya, kemudian tanaman pelindung. Nah, selain tanaman pelindung ada tanaman buah-buahan, sayuran juga ada. Rental itu jadi suatu perusahaan, misalnya PT apalah gitu ya, kita untuk menyiapkan tanaman di ruangan-ruangan. Rata-rata kalau untuk di rental itu ukurannya tingginya sekitar 80 cm sampai 1 meter lah, ya. Itu nilainya sewanya per pot, per bulan. Cara perawatannya kalau rental itu, jadi kita 1 bulan 2 kali ganti, itu keras. Jadi yang lama kita ganti yang baru. Terus penggantian itu berbagai jenis tanaman. Misalnya minggu pertama kita taruh palem kuning, nanti begitu penggantian minggu kedua misalnya pakai bromelia, itu rental namanya. Nah selain rental, kita juga ada usaha lain. Itu namanya dekorasi, dekorasi taman, mini garden, acara family gathering apa di depan panggung. Nah itu kita dekorasi di sini. Mau tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat, tanaman pelindung, sayuran, apalagi itu fungsinya di pupuk. Makanya saya dalami pupuk. Dan ini terus terang sangat bagus nih pertumbuhan jenis tanaman. Ini per liternya saya dihargai dengan 75.000. Kalau di luar 170. Dan kalau yang mau belajar mengenai cara membuat pupuk ini silahkan datang ke tempat saya. Yang saya terapkan di dagang tanaman ini adalah saya mencari berkah. Itu satu, berkah. Kedua, menarik konsumen banyak. Kenapa? Karena servis kita Bang. Kalau dagang kan servis Bang. Misalnya mau buka usaha di tanaman hias, kuncinya cuma 2, rapi dan bersih. Udah itu aja. Kita rapi, kita bersihkan area tersebut, lapak tersebut, ya. Itu akan menarik konsumen. Itu contoh, Mbak tahu ecek gondo itu tanaman paling hina, Mbak. Orang nggak mau, dikasih aja nggak mau, apalagi beli, nggak ada yang mau. Nah begitu saya ditata dengan rapi, kita akalin dengan toples yang bening dari beling itu, kita kasih jadi bagus eceng gondok, kemudian taruh di tempat panas, kita kasih ikan cupang. Orang tuh naik motor sampai mundur karena lihat bunga. Ini apa? Eceng gondok. Sampai saat ini kami belum ke online. Jadi kami sistem masih dari teman ke teman. Ya. Kenapa? Karena kalau dari teman ke teman itu biasanya begini, udah kita pengalaman di lapangan, mereka lebih yakin. Dari mulut ke mulut itu, oh itu tuh si Pak Maman bagus tuh. Nah, karena saya pada saat melaksanakan pekerjaan itu, saya yang pertama adalah apa? Tanggung jawab. Kalau misalnya kerapihan, kebersihan itu pasti ya, keindahan apalagi ya. Nah, jadi kita jangan sampai mengecewakan konsumen. Kalau untuk jual tanaman seperti ini, ya alhamdulillah ada lah ya. Keuntungan, ya, tapi nggak terlalu besar. Ya kalau satu hari rata-rata 200-300 dikali sudah nggak berapa. Itu sebelum corona kita sangat-sangat enak lah ya, bisa itu sampai 8 karyawan sama gitu. Tiba-tiba begitu corona, jadi 5 PT tinggal 1. Ada yang dirumahkan karyawannya, termasuk pemasukan pengeluaran juga akhirnya tidak bagus, ya kan? Nah disitulah kita di stop rental tanamannya, ya kan? Nah sekarang alhamdulillah cuma tinggal 1 PT yang masih berjalan. Lumayan lah, jadi 1 pot tuh itu sekitar, kalau dihitung dengan kontrak itu bisa dari nilai kontrak. Kenapa?
ya satu pot aja misal kontrak 70.000 atau 100.000 per pot per bulan, kita belanja bisa lebih. Tapi kita tidak apa-apa, yang penting pada saat pembayaran pertama itu untuk kembalikan modal. Nah saat kedua, ketiga, keempat sananya untuk semua, nah, itu rental kan gitu. Nah kalau misalnya ada proyek taman yang besar, misalnya di PT Adikarya, PT Waskita Karya, ya, nah kalau itu kita tanpa kita modalnya lumayan besar, karena tidak pernah dapat TP, tidak pernah, ya. Jadi kita kerja dulu. Nah dari mana kita modal misalnya kalau seperti itu? Nah saya kebetulan punya teman bisnis lah. Nah beliau yang memasuk modal itu kalau yang sifatnya kontrak dengan perusahaan besar. Dengan pinjam modal itu kita begitu action pertama, kemudian kita job pertama itu udah bisa kembali. Pokoknya kalau modal di perusahaan-perusahaan besar tuh di angka 40% lah modal, udah aman semua. Jangan ragu, kembangkanlah tanaman tersebut, jangan sampai kalah dengan produk yang dari luar. Contoh dari Vietnam, dari Thailand, kan banyak yang masuk ke sini yang jenis aglonema dulu kan. Padahal itu sumbernya dari sini awal. Yang penting intinya apa? Satu, dari niat dulu, dari hobi. Kalau orang usaha dengan hobi, insya Allah tidak memikirkan hobi. Kedua, kita harus rajin. Ketiga, kita harus kreatif. Keempat, kita harus nanam aja. Insya Allah ada hasil.